khususnya di YouTube channel Buddhis. Banyak Bante dan Buddhis yang bilang Tuhan atau ketuhanan atau konsep Tuhan atau konsep ketuhanan dalam agama Buddha adalah sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, yang mutlak. Yang bahasa Palinya adalah ajatang, abutang, akatang, asangkatang. Sebenarnya kalau kita sering baca sutta, kita tahu bahwa itu adalah penjelasan yang berhubungan dengan Nibbana, bukan Tuhan. Buddha tidak pernah mengatakan Nibbana adalah Tuhan, karena jelas-jelas Tuhan dan Nibbana adalah dua hal yang berbeda. Dan penjelasan yang berhubungan dengan Nibbana ini bisa kita lihat di Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya, di kitab Udana 8.3 dan kitab Itiwuttaka 2.43. Sebenarnya dalam kitab Udana, penjelasan yang berhubungan dengan Nibbana ini bukan hanya ada satu sutta, tetapi ada 4 sutta. Dan 4 sutta ini terletak saling berurutan, dimulai dari sutta 8.1 sampai sutta 8.4. Tetapi hanya sutta 8.3 yang dipakai oleh biku-biku, yang secara keliru dianggap sebagai Tuhan dalam agama Buddha. Dalam 4 sutta ini, jelas-jelas Buddha mengatakan sutta-sutta tersebut berhubungan dengan Nibbana, bukan Tuhan. Boleh cek dan baca suttanya sendiri. Kekeliruan ini mulai terjadi hanya beberapa tahun belakangan ini, dulu belum ada. Sebenarnya ini terjadi karena kekeliruan kecil. Tetapi videonya terus diedit dan di copy paste lalu di re-upload oleh umat dan juga anggota sangha yang tidak mempelajari dan memeriksa sutta. Hanya mementingkan eksis di medsos seperti YouTube ini. Terus ngomong hal yang sama tanpa memperdulikan apakah bertentangan dengan sutta atau tidak. Maka kekeliruan ini menjadi kesalahan fatal. Tiap agama berbeda, maka itu kita Buddhis harus berani menyampaikan bahwa dalam ajaran Buddha, Tuhan adalah tidak diketahui. Karena Buddha tidak membahasnya di sutta. Kenapa Buddha tidak membahasnya? Di Saca Samyutta 56.31 di hutan Simsapa, Buddha mengatakan daun Simsapa yang ada di tangannya sedikit dibanding dengan daun Simsapa yang ada di seluruh hutan tersebut. Seperti itulah banyak hal yang Buddha tahu tetapi tidak Buddha ajarkan, karena hal tersebut tidak bermanfaat dan tidak berhubungan dengan kehidupan suci. Bahasa gampangnya, Buddha ada membahas Tuhan atau tidak, tahu Tuhan atau tidak mengurangi kekotoran batin kita. Dengan kata lain, tidak membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Malahan kalau kita lihat sejarah, dari dulu sampai hari ini, banyak kejahatan dan peperangan dilakukan atas nama Tuhan. Berpatok dari Sutta Samyutta Nikaya 56.31, kita bisa mengatakan bahwa tidak semua hal yang agama lain tahu dan ada, juga harus tahu dan ada dalam ajaran Buddha. Sebagai tambahan, sebagai Buddhis, harus kita ketahui bahwa ajaran Buddha bukan ajaran yang bergantung pada sesosok makhluk yang disebut Tuhan, Dewa, atau apapun namanya. Bahkan tidak bergantung pada Buddha sekalipun, tetapi fokus pada melatih diri sendiri dalam kebajikan. Kalau kita simpulkan Sutta Majjhima Nikaya 135, maka boleh dikatakan tidak ada Tuhan pencipta dalam ajaran Buddha. Tapi bukan tidak ada Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah tidak diketahui. Kita semua tercipta atau terlahir karena karma kita sendiri. Ada yang terlahir cacat, jelek, bodoh, lahir di keluarga miskin dan lain-lain. Bukan Tuhan yang menciptakan kita demikian. Kalau benar Tuhan yang menciptakan, maka Tuhan tidak adil. Katanya Tuhan maha adil, maha penyayang, maha pengasih, dan lain-lain. Terbukti salah. Kita semua sama, tidak mengetahui Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang kita tahu sampai sekarang adalah cerita yang disuruh percaya sejak kecil turun-temurun.
Tidak tahu Tuhan yang sebenarnya bukan berarti tidak ada Tuhan. Diberitahu dan disuruh percaya bukan berarti tahu tentang Tuhan yang sebenarnya. Banyak murid Buddha yang berasal dari guru lain juga percaya bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan. Juga banyak Buddhis KTP, khususnya Buddhis Tionghoa, juga menganggap Qigong, Dewa Saka, adalah Tuhan pencipta. Tetapi makhluk itu bukanlah Tuhan pencipta, malahan makhluk itu berguru dan melindungi sama Sang Buddha. Kalau ada yang menuduh karena agama Buddha tidak mengetahui Tuhan, maka agama Buddha adalah tidak bertuhan, maka jelas itu tidak benar. Karena sebenarnya semua orang juga tidak mengetahui Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang semua orang tahu adalah cerita yang disuruh percaya sejak kecil turun-temurun. Akan berakibat fatal kalau kita Buddhis menganggap Nibbana atau apapun sebagai Tuhan. Tentunya ini akan merusak ajaran Buddha. Kalau hanya keliru dan ngomong dalam wihara sendiri, atau hanya jawaban spontan, lalu tahu itu keliru dan memperbaikinya, itu tidak apa-apa. Masalahnya, ini malahan hampir semua umat dan juga anggota Sangha sudah mulai ikut ngomong kayak gitu, dan dibuat videonya di YouTube. Ini jelas udah merusak. Seharusnya untuk menjadi umat atau biku pembabar Dharma, sepantasnya kita harus waspada dalam penyampaian apapun. Cek sutta dulu, direnungkan dulu, baru dipaparkan. Jangan asal ceplas-ceplos demi konten, khususnya dalam pembuatan video di medsos seperti di YouTube ini. Kekeliruan itu hal wajar, tapi kalau selalu keliru, itu bukan kekeliruan lagi. Kalau seandainya Sang Buddha masih hidup dan pertanyaan siapa Tuhan dalam ajaran Buddha, kemungkinan besar Buddha tidak akan menjawab. Hanya berdiam diri, seperti banyak kasus yang ada diceritakan di Abhayakata Samyutta. Karena kalau Buddha menjawab, sebenarnya akan tambah bingung karena belum mencapai pencerahan. Di sutta lain dikatakan, Buddha akan menjawab apabila orang tersebut sudah mencapai kemajuan spiritual level tertentu yang perlu penjelasan. Dan dengan jawaban dari Sang Buddha, orang tersebut bisa mencapai pencerahan yang lebih tinggi lagi. Kalau Nibbana dianggap Tuhan ini diteruskan, maka kesalahan ini akan mengakibatkan lenyapnya Dharma sejati dan mengakibatkan Dhamma palsu muncul dalam agama Buddha. Seperti sabda Buddha di Samyutta Nikaya 16.13 bahwa Dharma sejati tidak akan lenyap kalau tidak muncul Dhamma palsu seperti yang sedang terjadi ini. Berarti benar, kata Buddha, orang-orang tersebutlah sebagai salah satu faktor penyebab lenyapnya Dharma sejati. Kenapa Dhamma sejati bisa lenyap? Sudah ada videonya ya. Bisa klik link videonya di description. Kita Buddhis seharusnya tidak menambah sesuatu yang Buddha tidak ajarkan, karena ajaran Buddha sudah sempurna, seperti yang Buddha katakan dalam banyak sutta. Salah satunya Digha Nikaya 16.2.9, juga ada di Majjhima Nikaya 7.6, juga ada di Parita yang sering kita baca, Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Nammasami, yang artinya Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Ada juga Palita yang lain menerjemahkan Dhamma sudah dibabarkan dengan baik, sudah sempurna, sudah baik, yang berarti tidak usah ditambah ataupun dikurangi. Sebagai penutup, inilah fakta apa yang tertulis dalam sutta. Jadi ini bukan opini semata, tetapi ada bukti suttanya. Sutta sudah saya edit untuk menghemat waktu. Bagi yang ingin tahu isi lengkapnya, boleh baca sendiri. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan subscribe.